Selamat pagi anak-anak, mari kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran tematik tentang menanggapi kalimat ajakan, membandingkan, dan mengurutkan bilangan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, maka dari itu kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak bisa membuka buku fokus tema 5-nya di halaman 75 dan di buku paket besarnya di halaman 130 ya. Nah, di sini ada cerita banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, saat istirahat, anak-anak dapat bermain apa saja. Benny mengajak Dayu bermain congklak. Nah, kata ajakannya itu, kalimat ajakannya itu, ayo kita bermain congklak, kata Lani. Oh, bukan Benny ya, Lani ya, maaf. Lani mengajak Dayu bermain congklak. Nah, kalimat ajakan yang disampaikan oleh Lani adalah ayo kita bermain congklak. Siti ikut serta memberi semangat anak laki-laki memilih bermain kejar-kejaran. Semua bermain dengan riang gembira. Nah, kalimat ajakan manakah yang dikatakan oleh Lani? Ayo kita bermain congklak. Nah, anak-anak, kalimat ajakan itu membutuhkan tanggapan. Nah, tanggapannya itu adalah seperti baiklah Lani, ayo kita bermain congklak. Nah, itu adalah tanggapan ya, jawaban tanggapan. Nah, tadi kan Lani mengatakan ayo kita bermain congklak, ya kan? Nah, Lani mengajak Dayu, maka Dayu pun harus menanggapi permintaan atau ajakan dari Lani. Maka Dayu menjawab harusnya, baiklah ayo kita bermain congklak, seperti itu ya. Nah, beri tanda centang pada kalimat ajakan yang tepat. Benny, ayo kita bermain kasti, atau Benny, Edo mengajakmu bermain kasti. Yang harus kita beri tanda centang adalah yang pertama. Benny, ayo kita bermain kasti. Nah, itu adalah kalimat ajakan. Nah, tanggapan Benny terhadap ajakan Uhidin adalah, baiklah, ayo kita bermain kasti. Seperti itu ya. Ada kata baiklah untuk menanggapi. Untuk menanggapi kalimat ajakan. Jadi ada kata baiklah yang digunakan ya. Nah ya, misalnya Susi, ayo kita jajan di kantin. Baiklah, ayo kita jajan di kantin. Nah, itu adalah tanggapan ya, ya, jawaban. Misalnya lagi nih contohnya, Anita, mari kita menyiram bunga, ya kan? Nah, dijawablah dengan Anita, baiklah, mari kita menyiram bunga itu. Nah, baiklah itu artinya iya, ayo kita menyiram bunga itu, misalnya begitu ya. Jadi walaupun ada kalimat mengajak, harus juga ada respon dari atau tanggapan dari orang yang kita ajak itu ya, anak-anak ya. Lanjut ya. Nah, ini adalah membandingkan bilangan. Nah, Lani membilang banyak biji congklak yang ia kumpulkan. Nah, Dayu melakukan hal yang sama. Lani memperoleh 25 biji congklak dan Dayu memperoleh 29 biji congklak. Setelah itu, Siti membandingkan kumpulan biji tersebut. Angka atau bilangan 25 itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ya, karena ini kecil dari 29, maka kurang dari. Nah, di sini ada 29 dan 25 bilangan. Nah, 29 itu lebih dari, karena lebih besar dari bilangan 25. Nah, kalau bilangannya sama, 25 dan 25, maka di sini ditulis sama dengan. Nah, itu membandingkan ya, anak-anak ya. Jika bilangan yang pertama itu kecil dan bilangan yang kedua itu besar, maka itu adalah kurang dari. Ya kan, misalnya nih
Angka yang pertama 10, terus angka yang kedua 12, maka 10 itu kurang dari 12 karena bilangannya kecil. Nah, sebaliknya 12 titik-titik 10 itu lebih dari, karena 12 lebih besar daripada 10. Nah, kalau misalnya 10 titik-titik 10, maka 10 sama dengan 10 karena bilangannya sama. Nah, itulah cara untuk membandingkan. Nah, kalau mengurutkan bilangan itu kita bisa mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar dan sebaliknya yang besar ke yang kecil. Nah, kita lihat dulu bilangannya. Misalnya bilangannya tidak beraturan seperti ini kan, 28, 21, 27, 29, 22. Nah, petunjuknya apa? Mengurutkan dari yang terkecil. Misalnya kita lihat dari sini mana yang paling kecil, yaitu 21, setelah 21 22, setelah 22 27, setelah 27 28, baru 29. Nah, ini adalah mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, dari bilangan yang acak ini kita urutkan juga dari yang terbesar. Misalnya yang paling terbesar yang mana? 28, 21, 27, 29 atau 22. Yang terbesar adalah 20 sampai 29, makanya di sini ditulis 29, lalu 28 kita tarik, 27, 22, 21. Nah, begitu cara mengurutkan bilangan ya anak-anak ya. Mengurutkan ada yang mulai dari yang terkecil ke yang besar, lalu yang besar ke yang kecil, seperti itu ya. Jadi kamu harus memperhatikan dulu bilangannya, jangan sembarangan ditulis dan diurutkan sesuai dengan petunjuknya, apakah minta dari yang kecil atau minta dari yang besar, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak sudah paham mengenai membandingkan bilangan dengan menggunakan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Lalu anak-anak juga mengetahui bagaimana mengurutkan bilangan dari yang kecil dan dari yang besar, seperti itu. Jadi memang bilangan ini harus dilihat terlebih dahulu supaya anak-anak tahu mana yang kecil, mana yang besar. Makanya dari kemarin ibu pernah menyarankan anak-anak untuk menuliskan bilangan 1 sampai dengan 100 ya kan. Nah, bilangan 1 sampai 100 itu digunakan untuk supaya anak-anak bisa menyusun atau mengurutkan bilangan. Jadi ada anak yang takutnya enggak tahu habis 25 itu bilangan apa. Lalu terus 28 misalnya, padahal habis 25, 26, 27 baru 28. Nah, itulah gunanya kita menuliskan bilangan 1 sampai 100 yang ibu katakan kemarin. Nah, seperti itu ya. Nah, di akhir pelajaran kita ini ada tugas untuk anak-anak yang anak-anak bisa lihat di halaman 131 ya, dan 133. Nah, cara mengerjakannya itu adalah di sini sudah ditulis kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, lebih dari, sama dengan, ini sudah ditulis. Jadi anak tidak perlu lagi, tinggal anak-anak tulis betul salahnya enggak. Tulis B jika benar dan tulis S jika salah. Misalnya nih, 21 kurang dari 30, betul atau salah? Betul, maka di sini ditulis B. 23 lebih dari 29. Benar enggak? Enggak lah, salah ya. Jadi 23 itu seharusnya kurang dari, maka di sini ditulis S, salah. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk yang kedua, urutkan bilangan di bawah ini. Nah, ini mintanya dari yang kecil anak-anak. Kalau dia 21, ini mintanya dari yang kecil. Nah, diurutkanlah. Lalu ini dari yang besar. Karena 25 paling gede, paling besar. Urutkan dari yang besar. Nah, ini mintanya dari yang terkecil. Ya. Nah, seperti itu. Anak-anak bisa lihat di buku paketnya di halaman 30, 131, 132, dan 133. Dan tugas ini anak-anak kerjakan di buku PS tematik. Ya. Nah, sekian materi kita hari ini. Kita sudah belajar tentang menanggapi kalimat ajakan dan
membandingkan bilangan serta mengurutkan bilangan. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhirinya, kita tutup dengan doa. Marilah berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.